Pertama adalah harga BBM yang dilaksanakan oleh Pertamina Patraniaga. Kami telah melaksanakan penyesuaian untuk Pertamina Dex, Pertamax Turbo, Aftur, dan Dex Lite. Tiga jenis BBM non-subsidi yang mengalami penurunan harga, diantaranya Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter. Dex Lite turun dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter. Pertamina Dex turun dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Antrean truk trailer terjadi di sejumlah SPBU di kota Surabaya, Jawa Timur. Antrean panjang disebabkan karena adanya kelangkaan BBM subsidi jenis solar di Jawa Timur. Untuk mengatasi persoalan ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memastikan distribusi kuota solar akan ditambah dari 2,4 juta kiloliter menjadi 2,7 kiloliter. Emil mengungkapkan kelangkaan disebabkan adanya kenaikan pembelian untuk solar di pertengahan tahun 2026, khususnya di jalur-jalur vital logistik dan sekitaran pelabuhan. Proses distribusi solar belum sebanding dengan peningkatan pembelian. Kendalanya adalah mengangkut dari depo ke pom ini. Kalau misalnya dia lebih cepat dibelinya dibandingkan biasanya, itu pasti butuh armada tambahan. Nah, sudah ada tambahan-tambahan armada yang dimobilisasi. Tapi kan terbatas, prioritasnya kemana? Ke tempat-tempat yang vital, seperti akses pelabuhan. Karena itu kan masalah logistik nih, supaya jangan sampai sembako terganggu. Nah, ini kira-kira rekan-rekan yang dilakukan untuk menstabilisasi pasokan suplai. Jika masih terjadi kelangkaan, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menambah armada untuk pendistribusian serta akan berkoordinasi lebih lanjut dengan BPH Migas dan Kementerian SDM untuk stabilisasi sebelum menambah kuota biosolar bersubsidi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pesawat jenis Pilatus milik Associate Mission Aviation dilaporkan dibakar di landasan oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis pagi. Pesawat dengan nomor registrasi PK-RCY hilang kontak saat terbang dari Bandara Wamena, Papua Pegunungan tujuan lapangan terbang IPD Kampung Balinggama, distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Berdasarkan informasi awal, pesawat diketahui mengangkut 7 penumpang serta pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat Nicholas F. Goslin yang diduga menjadi korban tewas dalam peristiwa tersebut. Sementara proses evakuasi dan olah tempat kejadian perkara belum dapat dilakukan karena terkendala medan yang sangat sulit dijangkau. Faktor cuaca, kabut tebal, serta kondisi geografis yang ekstrim berupa pegunungan menjadi kendala utama. Dari informasi yang diperoleh, salah satu pesawat yang melintas di atas Bandara Balingga telah melihat puing pesawat dalam kondisi terbakar, dan sementara aparat keamanan TNI Polri belum bisa menjangkau lokasi tersebut karena keterbatasan sarana transportasi, bahwa lokasi tersebut hanya bisa dijangkau menggunakan transportasi udara. Seperti diketahui bahwa lapangan terbang Balinggami ini berada di atas
perbukitan atau gunung sehingga menyulitkan aparat untuk menjangkau lokasi tersebut. Hingga kini, aparat TNI Polri belum dapat memastikan kondisi seluruh penumpang maupun melakukan pengejaran terhadap pelaku sebelum tiba di lokasi untuk melakukan pemeriksaan secara langsung. Dari Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan Roy Suryo Selasa pagi, Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan sebagai termohon memberikan jawaban. Tim bidang hukum Polda Metro Jaya menyatakan penyidik telah menjalankan seluruh proses sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP terhadap penindakan kepada Roy Suryo. Penggeledahan rumah Roy Suryo dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang. Penyidik disebut juga telah menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan. Atas dasar tersebut, kuasa hukum Polda Metro Jaya meminta hakim menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Termohon memperlihatkan surat perintah penahanan beserta berita acara penahanan kepada pemohon dan penasihat hukumnya serta memberikan kesempatan untuk membaca dan menandatangani dokumen tersebut. Namun demikian, baik pemohon maupun penasihat hukumnya kembali menolak membubuhkan tanda tangan. Sidang pra-peradilan diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.